Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan masih sehat dan semangat ya untuk mengikuti IHT hari ini. Amin. Ya. Semangat. Siap. Ya, ini kan tinggal 1 hari terakhir nih Bapak Ibu. Pasti semangatnya harusnya lebih besar lagi daripada sebelumnya. Iya. Siap. Ya. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai literasi digital. Yang pematerinya adalah Ibu Novi Irawati. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya, supaya mencairkan suasana dan membuat pagi ini lebih semangat lagi. Ya, ice breakingnya akan dibawakan oleh Bapak Yusuf. Gimana Pak Yusuf, udah siap? Siap. Oke, silahkan Pak Yusuf. Ya, oke. Untuk mengawali pagi ini, kita biar semangat, biar panas, supaya lebih hot begitu ya mengikuti sesi ini. Saya punya permainan. Jadi kalau saya katakan Indonesia, Bapak dan Ibu harus katakan Jaya, Jaya, begitu ya. Kalau kita tes dulu. Indonesia. Jaya. Jaya. Kok pada lemes ya? Pagi-pagi pada lemes ya. 2 kali aja cukup. 2 kali. Ya. Indonesia. Jaya. Indonesia. Jaya. Sekarang ada kata lagi yang lain. Kalau saya katakan merdeka, Bapak dan Ibu tepuk tangan 4 kali. Oh, gitu. Oke. Merdeka. Ya. Good. Bagus Pak Yusuf. Benar. Indonesia mereka. Jaya. Mau jadi video dulu ya? Jaya. Aduh. Cuma ada yang ngikutin. Yang lain Ayo, gugur. Bapak Ibu konsentrasi. Merdeka. Indonesia. Jaya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Saya kembalikan ke Bure. Ya, terima kasih untuk ice breakingnya Pak Yusuf. Jadi kita ini ya sedikit mencair suasananya, melting kalau kata Bu Novi. Nah, ya sesuai dengan perkembangan zaman nih, kita sekarang literasinya harus juga mengikuti perkembangan zaman, yaitu digital ya, literasi digital. Sama seperti materi yang akan dibawakan oleh Bu Novi. Apa sih literasi digital itu dan bagaimana kita menggunakan literasi digital untuk pembelajaran kita di sekolah? Kita simak langsung pembahasannya dari Ibu Novi ya. Ibu Novi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Rey atas waktu dan tempatnya. Terima kasih juga Pak Yusuf untuk semangatnya. Kita semua jadi melting di sini, juga Bapak Ibu peserta IHT yang masih tetap bersemangat. Ini subuh atau maghrib ya, karena sebelah saya sudah mulai gelap. Tapi semangatnya selalu semangat pagi ya. Iya, ini kuliah malam kita, Bu. Betul, ini kuliahnya betul-betul subuh. Jam tambahan. Kuliah subuh, ada kuliah tambahan ya. Kuliah tambahan karena Bapak dan Ibu orang hebat, jadi mendapatkan enrichment, pengayaan, bukan remedial ya, pengayaan. Baik Bapak dan Ibu, seiring perkembangan zaman seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ada kodrat zaman ya, kita mengikuti perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah mulai paperless office ya, paperless transaction. Jadi mulai mengurangi penggunaan kertas. Nah, untuk yang ini pasti para penggiat lingkungan hidup amat sangat mendukung seperti ini ya. Sebagai gantinya adalah kita menggunakan literasi digital. Karena berkaitan dengan itu, kemudian juga dengan situasi saat ini mulai banyaknya kelas-kelas virtual, sehingga Bapak dan Ibu dituntut kemampuannya untuk bisa
menyampaikan materi melalui kelas-kelas virtual, dan itu banyak sekali platform yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk membantu kita sebagai guru dalam menyampaikan materi. Baik, saya coba untuk share screen di sini. Mana ya? Proses. Sebentar, iya. Salah. Sepertinya ada sesuatu di sini. Kita langsung saja ke sini kalau demikian, nanti sambil kita lihat ya. Ini ada satu platform dari pemerintah di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses ke sini, terutama bagi kita yang sudah memiliki akses akun belajar ya. Di sini ada rumah belajar, bisa dilihat ininya, belajar Kemdikbud Go.id, nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu, bisa saya kopikan di sana. Ada beberapa fitur yang bisa kita akses di sini. Ini ada coba sekarang, kalau kita mau login berarti kita sudah punya, kita bisa membuat akun dulu di sini. Misalnya di sini ada sumber belajar apa saja yang bisa kita lihat. Nah, ini ada beberapa ya, ada video-video yang tentu amat sangat membantu kita dalam menyampaikan materi. Bapak Ibu tinggal pilih sendiri, banyak ribuan konten di sini yang bisa kita pilih dan membantu kepada para siswa untuk bisa lebih memahami materi apa yang mau kita sampaikan ke mereka. Kemudian di sini ada kelas maya, di sini ada kelas-kelas virtual. Bisa dilihat Bapak Ibu ya? Oke. Ada kelas-kelas virtual, kita coba sekarang. Nah, ini juga ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada peta budaya, kemudian ada pengembangan keprofesian khusus untuk kita. Nah, hanya masalahnya kadang-kadang terjadi seperti ini kalau apa namanya? Penyakitnya kelas virtual adalah seperti ini ya. Seringkali yang namanya gangguan di dalam apa namanya, kita sedang menayangkan sesuatu itu sering terjadi gangguan dari internetnya atau mungkin dari perangkatnya, seperti yang terjadi sekarang. Itu ada materi yang sebetulnya bisa Bapak Ibu lihat nanti akan, kalau ada halangan di sini akan saya bagikan melalui WA grup kita. Itu ada komponen perangkat TIK apa saja yang harus kita kuasai ya. Setidaknya kita menggunakan laptop, komputer, dan gadget ya untuk bisa menyampaikan kepada para siswa materi apa yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian aplikasinya ada GCR mungkin yang sering dipakai, WA group, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa sebetulnya kita sedang melakukan sebuah komunikasi dengan anak-anak itu ya. Ada komunikasi yang unsur-unsurnya itu sebetulnya tetap seperti dulu ya. Ada komunikan, ada komunikator. Dalam hal ini kita sebagai komunikator ya. Nah, di kelas yang bukan virtual, kita berharap seringkali anak-anak itu harus aktif ya. Nah, untuk memancing keaktifan itu kita menggunakan berbagai platform dan aplikasi yang ya, bisa kita unduh di sana. Unsur-unsur komunikasi di sini termasuk di dalamnya pengirim dan penerima, itu unsur komunikasinya. Pengirimnya berarti dalam hal ini kita yang lebih dominan menjadi seorang komunikator, sementara siswa kita menjadi seorang komunikan ya. Kemudian apa isi dari komunikasi itu? Yaitu pesan atau paket ya. Di situnya ada pesan, ada paket. Nah, pesan ini bisa berupa teks, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Nah, yang sering kali terjadi kalau ada kesalahan jaringan, katakanlah begitu ya, ada masalah dalam jaringan, seringkali suaranya sampai duluan tetapi gambarnya tidak
bisa muncul. Nah, di sini tetap diperlukan keterampilan seorang pendidik untuk bisa tetap bisa menyampaikan hal tersebut kepada para siswanya. Kemudian medianya itu ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan bukan kabel. Di sini disebutkannya nirkabel ya. Lalu ada juga umpan balik. Nah, umpan baliknya berupa apa gitu? Kalau kita dalam komunikasi seperti ini, kita mungkin bisa mengatakan, oke, bagus gitu ya. Oh ya, ini jawabannya mendekati benar, misalnya. Atau tidak ada jawaban yang salah, tapi semuanya sudah berpartisipasi. Nah, itu ungkapan-ungkapan secara verbal. Kalau bentuknya virtual, bisa misalnya kalau kita lihat kita mengirim pesan di WA misalnya ya, ada 2 centang berarti pesan sudah masuk ke yang kita tuju ya, kepada komunikan kita. Jika centangnya berwarna biru, maka berarti pesan sudah dibaca gitu ya. Tapi sekarang ada sistem menyembunyikan pesan ya. Anak-anak sering seperti itu, menyembunyikan pesannya seakan-akan tidak mau kelihatan bahwa dia sudah membaca gitu ya. Tapi tidak masalah bagi kita karena yang penting pesannya sudah tersampaikan. Kemudian kalau kita, nah sekarang kita sudah mengikuti IHT ya. Apa respon yang diberikan oleh para fasilitator kita melalui LMS? Misalnya ada centang biru, sehingga para peserta IHT sering menamakan dirinya pejuang centang biru. Nah, kemudian ada gangguan-gangguan ya. Gangguan yang kenapa kita harus memahami ini, karena begini, terutama di masa pandemi, kita akan sangat lebih sering berada di rumah ya, ketika kita harus bekerja, sehingga ada istilahnya bekerja dari rumah, bukan bekerja di rumah sebetulnya ya, bekerja dari rumah. Nah, ketika kita mengalami hambatan-hambatan, kadangkala kita tidak tahu kepada siapa kita harus meminta bantuan. Kalau kita sedang berada di sekolah, mungkin mudah untuk minta kepada teman, misalnya yang lebih menguasai IT, atau kepada operator sekolah. Nah, tapi ketika kita sedang berada di rumah, kita sering tidak tahu bagaimana mengatasi hal ini. Sehingga untuk gangguan-gangguan yang ringan, kita diminta untuk bisa menguasai itu. Misalnya, HP-nya tiba-tiba hang, begitu ya, layarnya tidak bisa jalan, apa yang harus dilakukan? Oh, berarti harus di restart dulu, gitu. Kemudian kalau memungkinkan, barangkali ada orang yang bisa membantu kita, tapi kalau tidak memungkinkan, ya kita harus bisa memahami hal-hal yang seperti itu, ya. Kemudian apa saja yang sering menjadi halangan? Alamat atau identitas yang tidak jelas, ya, misalnya alamat akunnya, alamat yang mau kita tuju, gitu ya. Atau ketika kita mau memberikan tugas melalui Google Classroom misalnya, tapi kita lupa untuk menyampaikan linknya, itu anak juga tidak bisa mengakses. Atau kita memberi kesempatan kepada orang lain atau siswa kita untuk mengakses apa yang ada di dalam Google Drive kita, itu juga harus memberikan alamat link yang lengkap. Nah, alamat link yang tidak lengkap seringkali menjadi salah satu kendala mengapa seseorang tidak bisa mengakses informasi yang dimaksudnya. Nah, kemudian penting sekali bagi kita untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki, sehingga Bapak dan Ibu kalau nanti harus berganti perangkat tahu apa yang harus disesuaikan gitu ya. Biasanya kita membutuhkan RAM yang lebih besar karena banyak sekali hal-hal yang harus kita download di sini ya. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena yang berkenaan dengan IT bukan kewenangan saya, hanya mengingatkan saja bahwa dalam skup yang kecil kita harus bisa menguasai IT karena pada akhirnya kita akan lebih sering berada di rumah melayani para siswa melalui kelas-kelas virtual. Bu Rey, terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada Bu Rey dan Bapak Ibu terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita tutup nih, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas ya? Sudah jelas, Bu. Sudah Ya. Sudah cukup, Bu. Cukup. Baik. Oke. Ya, jadi kesimpulannya literasi digital itu kemampuan menggunakan teknologi ya, apalagi selama pandemi ini teknologi sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana pembelajaran bisa tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya.
Ya, Nah, ini maaf Bu Rey, ini nanti akan saya kirim ke WA ya, ke WA grup ya. Terima kasih Bapak Ibu. ya. Ya, nanti untuk materi tambahannya kita kirimkan ke WA grupnya ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, karena waktu juga sudah menunjukkan udah siang ya, pasti udah pada lapar, udah nggak konsentrasi. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bilang terima kasih ke